Kudapa ulang, langsung belajar. Orang Sunda ngomong bakudapa. Bakudapa ulang, baru belajar soalnya. Mana Pak? Kalau saya sebutin dua-duanya, Bapak harus pakai dua kacamata. Waktu itu kan ekosistem gak sebagus sekarang. Oke, iya. Siapa mertua yang mau begitu kenalan? Siapa namanya? Kerjanya apa? Kerja di Saya mana? komposer, Bu. Songwriter, penulis lagu. Oh iya, Iya. Halo. Adek, besok nggak usah ketemu lagi. Ada sedikit korek-korek tentang lagu barunya nih. Lagu barunya boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya? Ini lagu budaya. Terus kemudian di aransemen, dibalut sedemikian rupa dengan musik EDM. Iya. Itu kan masih kan? Jadi dia mengaransemen lagu-lagu rakyat Indonesia itu dengan EDM. Karena cocok sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kenapa kita bisa dibilang the center of the world music? Karena kaya sekali. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Halo, selamat sore. Cek. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Bakudapa ulang. Langsung belajar. Orang Sunda ngomong bakudapa. Bakudapa ulang. Baru belajar soalnya. Gak apa-apa lah. Nanti biar diajak mudik ya. Halo subscriber Musik Itu Politik. Iya, betul. Ketemu lagi sore ini. Tapi Pak sebelumnya saya bingung nih. Aneh, kenapa nih? Sore ini ketemu dengan Bapak sebagai direktur musik ya? Atau sebagai salah satu pegiat ekraf yang akan nonton lagunya. Iya, lagian ini kan barusan selesai office hour Iya ya. lagi, belum di. Kalau gitu kita buka dulu. Oke, kita buka sama-sama. dulu. Jadi profesi sebagai ASN tolong taruh ditaruh dulu, dulu oke. karena memang office hour udah selesai. Kita ketahuan ini satu kantor. Oh, Pak, oke. tapi senang banget saya ketemu Bapak lagi. Karena Oke. beliau ini selain sekarang kalau kita nyebutnya pegiat ekraf ya, akan launching lagu baru nih nanti. Oh. Jadi ini sebagai apa? Sebagai pegiat ekraf. Pegiat ekraf. Bukan sebagai Direkturnya nanti dulu. Nanti akan ada dua sisi sudut pandang. kalau gitu, kalau sebagai ini gua ganti. Kacamatanya beda. Nggak, castingnya beda dong. Oke, kacamatanya beda. Casting. Oke. Tadi udah direkturnya udah selesai, itunya udah ditaruh. Iya, karena nah, sekarang sebagai pelaku ekraf. Tapi gimana Pak? Kalau saya sebutin dua-duanya, Bapak harus pakai dua kacamata. Itu susah. Jadi sekarang sebagai pegiat ekraf. Udah kenal lama dengan beliau dan selalu Zaman amazing. Bekraf ya? Zaman Bekraf. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun. Udah masuk SD. Sebenarnya secara perkenalan kita sudah kenal cukup lama ya Pak. Dan sudah cukup lama juga mengenal karakter beliau. Jadi kalau misalnya subscriber Musik Itu Politik sudah mengikuti perjalanan Bapak Muhammad Amin. Biasanya saya manggil Roma. Saking musiknya banget. Jadi udah tahu banget dari dulu ya Pak ya untuk musik tuh kayak gimana. Panggilnya Ani. Nih. Sama sih Pak, kan nama saya Dini Okta. Dini Okta. Dini O. Jadi saya senang banget sore hari ini bisa Dini ketemu O. langsung. Keren Dini O. Dini O. Tahu Dini nggak? O. Dini O. Tahu nggak Bapak kenapa O? Oktaviani. Ada satu lagi. Oktober. Satu lagi. Golongan darah saya O. Apa? Golongan darah saya O. Supaya ketahuan cepet Iya, ya. Bapak A nggak? Oh. Oke. Muhammad Amin. Muhammad Amin tuh direktur. Oke, jadi kalau yang di sini? Amin Abdullah. Oh iya benar, Amin Abdullah Palu. Amin Abdullah Palu. Nah kalau saya soalnya dulu suka bikinin paparan untuk Iya. sebelum beliau di Oh iya, sekarang. benar. Perjalanan beliau dulu ketika masih, kalau berbicara tentang struktural kembali bukan sebagai pegiat ekraf, perjalanan karir beliau saya cukup tahu banyak. Karena sekarang sudah di posisi ini tentunya sudah ada pencapaian tersendiri. Iya. Baru pencapaian struktural secara pekerjaan. Tiba-tiba sekarang nih hari ini ada pencapaian lain. Ada launching lagu katanya. Bener nggak sih? Iya, Pak? bener. Bener ya. Oke, jadi nanti akan ada, tapi di akhir Tapi ya Pak ya? udah kayak artis beneran gak sih? Kayak pelaku kreatif udah pakai Kalau ini. udah kayak artis berarti bukan artis.
Oh iya, Udah artis beneran. Udah punya lagu, ya kan? Udah punya lagu. Oh sebenarnya udah lama. Saya sebagai pencipta lagu udah banyak. Udah banyak lagunya. Udah lama. Dan sebenarnya S1 saya komposisi musik memang. Jadi emang udah cocok banget. Cuman jiper. Ada cumannya, oke. Jiper. Kenapa, Pak? Waktu itu kan ekosistem gak sebagus sekarang. Oke, iya. Siapa mertua yang mau begitu kenalan? Siapa namanya? Siapa namanya? Kerjanya apa? Kerja di Saya mana? komposer, Bu. Songwriter, penulis lagu. Oh iya, Dek, Halo, Adek, besok nggak usah ketemu lagi. Kira-kira gitu ya, Pak ya? Dulu, jadi sekitar 10-20 tahun yang lalu. Pak, tapi jangan lupa dilindungin ya, Pak, musiknya. Justru itu, jadi sekarang justru malah dengan adanya Backcraft, terus zamannya Kemenparekraf Jilid 1, Backcraft, terus kemudian Kemenparekraf Jilid 2 dan Kemenekraf, sesungguhnya itu menjawab persoalannya saya dulu. Yang dulu jiper dengan apa namanya? Dengan ekosistem yang belum se-firm sekarang gitu ya, Pak? Jadi ya, nah di tengah kesibukan ini akhirnya ya karena memang dasarnya S1 saya komposisi musik dan songwriters, ya. Jadi memang relate sih ya, Pak? Ya relate banget. I really love my life. Pak, tapi sebenarnya yang paling terlihat signifikan perubahan ekosistemnya itu sendiri di bagian apa sih, Pak? Ini kita sudah mulai melek terhadap ekosistem, hak cipta. Jadi perlindungan hak cipta. Dulu kan kita nggak kebayang kalau seorang pencipta lagu itu ternyata bisa beli pulau. Iya lagi. Iya, di luar negeri itu orang pencipta lagu yang besar-besaran itu udah beli pulau, udah punya bahkan misalnya udah punya produk-produk turunan. Nah, dulu itu kan nggak kebayang kita membentuk industri itu. Ada beberapa teman yang justru sebenarnya udah punya visi yang bagus. Cuma waktu itu Jadi beberapa tahun yang lalu tuh udah mikir kesini gitu. Udah mikir kesini sebenarnya. Tapi Bapak? Akhirnya kan 15 tahun gue berhenti. Begitu masuk di Backcraft 2016 gue berhenti. Jadi sekitar hampir 10 tahun ya. Kenapa berhenti, Pak? Karena udah mau konsentrasi di birokrasi dan kemudian iya, dan saya juga kan akademisi juga gitu ya. Tapi selama perjalanannya itu banyak dong lagu-lagu yang diciptain. Iya, ada iya betul banyak, terutama mengenai musik yang kalau dalam istilah musiknya itu world music. World music. Jadi memang akan akrab di telinga untuk world musicnya itu sendiri. World music itu sesungguhnya adalah istilah untuk musik tradisional atau musik baru yang berangkat dari tradisional. Nah, saya mau agak sedikit korek-korek tentang lagu barunya nih. Lagu barunya boleh diceritain nggak sih, Pak, sebenarnya tentang apa? Nah, gini. Jadi saya termasuk orang yang suka menggunakan elemen musik tradisi dalam membuat lagu pop. Lagu-lagu rock, lagu EDM, lagu hip hop segala pun. Jadi sebenarnya kekuatan kita kan sesungguhnya justru pada budaya yang disebut dengan kebudayaan sebagai sumber ekonomi kreatif itu banyak banget lagu gitu. Banyak banget. Nah, salah satunya itu nyanyian Tunjuri Peti. Nah, nyanyian ini biasanya nyanyian anak-anak tuh, Tunjuri Peti, Peti patah patampas. Kayak kita, you know what? Kalau kita undian. Cing caripat gitu kayak gitu. Kalau saya Sunda ya. Iya, Sunda. Cing caripat gitu ya. Iya. Nah, itu saya ambil dan ternyata OT Abadi memelodisasikan itu menjadi Tunjuri Peti, Peti. Padahal dulunya itu Tunjuri Peti kayak biasa aja, tapi jadi melodi. Nah, itu saya ambil jadi chorus. Nah, kalau dalam musik itu chorus apa ya? Ref ya? Ref, iya. Ya. Sebelumnya kan biasanya ada bridge-nya juga ada bridge-nya juga, ada verse. Jadi misalnya ada bait 1, bait 2, baru kemudian masuk di chorus. Nah, itu saya ambil, jadi dia kayak mantra. Jadi dijadiin mantra. Jadi subscriber musik itu politik, kalau saya sih udah dengerin lagunya nih. Iya, orang dalam. Jadi udah dengerin duluan lagunya, ya kan? Jadi sebenarnya si Tunjuri Peti ini sendiri, kalau saya dengarkan dan apa ya keunikannya? Jujur nih Pak, saya spill dulu sesuatu. Oke, boleh. Saya tuh pecinta musik EDM. Dan memang kebetulan EDM ya? Nah, agak sedikit kaget. Karena lagunya ini kan lagu budaya. Terus kemudian di aransemen, dibalut sedemikian rupa dengan musik EDM. Iya. Itu kan masih langka ya. Saya nggak bilang nggak ada sama sekali, tapi orang pasti memang mungkin hanya beberapa yang kepikiran untuk mengaransemennya dalam musik EDM. Jadi pas begitu saya dengar pertama kali,
biasanya saya suka musik itu adalah yang pertama adalah iramanya. Iramanya. Jadi begitu iramanya masuk, terus dengerin liriknya, ini kan liriknya budaya banget gitu kan. Jadi ini adalah suatu keunikan tersendiri subscriber musik itu politik, bahwa si Tunjuri Peti ini tadi sudah diinfokan bahwa Pak Amin yang menciptakan ini dan oleh Ote Abadi ya menceritakan nyanyian anak-anak Kylie ya dengan judul yang sama. Oke, berarti judulnya sama dan diolah sedemikian rupa, kemudian chorusnya dinyanyikan seperti membaca mantra. Gitu. Saya dulu yang Weird Genius yang latih itu aja. Nah itu betul, seperti mantra. Bapak tahu nggak? Sebelum tadi kita berbicara sore hari ini, pagi ini saya dengarkan itu dan juga lagunya Bapak. Biar dapat feel-nya subscriber. Oke, jadi awal mula mengapa lagu ini diciptakan berarti tadi terinspirasi dari karena memang saya suka untuk memanfaatkan elemen musik kita yang kita punya ya. Jadi taruh di chorus. Terus kemudian yang susahnya itu adalah mengkontekskan. Terus gimana tuh nyanyian rakyat dulu yang nyanyian anak-anak untuk undian itu yang kalau di Sunda pasti ada kan? Cing caripit tulang bajing terus tangkap gitu. Tangkap gitu. Nah, siapa yang jadinya kan? Terus pertanyaannya bagaimana? How you connect? How you make it like contextual with the modern situation? Gue mikir begini aja, apa ya kira-kira? Bagaimana kalau itu semacam jalan keluar? Jadi orang yang galau, orang yang samar dalam cita-citanya dan samar dalam cintanya, dia nggak tahu mau bikin apa, bingung apa. Udahlah kalau gue bingung apa-apa, gue nyanyi aja deh. Oke. Jadi itu kayak macam bisa dibilang pelarian. Kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya nih Pak, stress release-nya dia tuh di situ. Stress release-nya di situ, betul. Iya kan? Kalau mungkin saya stress release di mobil teriak-teriak nyanyi gitu kan. Ini produktif banget stress release-nya ciptain lagu. Tapi kenapa EDM Pak? Nah itu wah bagus banget nih pertanyaannya. Kenapa IDM? Karena sebenarnya kalau menurut saya Eka Gustiwana, terus kemudian siapa yang bikin Revi siapa? Gira yang bikin lagu apa? Yang sering sekali dipakai di Pesona Indonesia. Jadi dia mengaransemen lagu-lagu rakyat Indonesia itu dengan IDM. Karena cocok sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kenapa kita bisa dibilang the center of the world music? Karena kaya sekali Indonesia, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi yang gak bakalan habis, gitu. Jadi makanya saya aja yang akan fokus pada Sulawesi Tengah, itu nggak tahu mungkin bisa sampai 300 lagu kali kalau seandainya serius. Serius ya? Kalau serius. Ini nggak serius saja udah banyak. Bapak nyanyiin sendiri kan ini ya? Iya betul. Bapak nyanyiin sendiri. Dibantu sama siapa aja nih Pak? Kalau di sini kan sebenarnya Pak Amin ini tadi juga sudah menceritakan subscriber bahwa perjalanan beberapa waktu ini karena memang sedang sibuk sebagai birokrat, ya kan? Sekarang tiba-tiba turun gunung lagi, terus kemudian nyanyi sendiri lagi. Nyanyi sendiri, ini dibantu oleh teman-teman Bapak nih? Iya, ada teman-teman dari Palu terutama ya. Karena gini, karena feel-nya dapat. Karena mereka masa kecilnya pasti mainin lagu itu. Jadi feel-nya dapat. Terus coba gue cerita gini aja. Gimana lagu ini bisa konteks dengan zaman sekarang. Gitu aja. Jadi akhirnya cepat banget. Ini hanya sekitar prosesnya hampir 1-2 minggu. Hampir 1 minggu 10 hari aja. Karena mungkin feel-nya dapat. Jadi internalisasi mungkin menurut saya. Apa tadi cincang kalau di Cincaripit. Cincaripit itu kan sudah terinternalisasi. Terinternalisasi di pikiran, di kepala dan ini. Jadi top of mind. Jadi top of mind kalau main itu. Nah itu sudah terinternalisasi. Dan bukan cuma gue yang terinternalisasi. Temen gue yang arranger, yang jago-jago. Keingetan juga gitu ya? Langsung bilang, jadi saya bikin strukturnya, bikin begini, gini, diterjemahin, dengerin. Boleh udah gini, nggak rubah, gini. Nah, yang paling gue suka dari tantangan ini adalah bagaimana dia menciptakan hook. Nah ini istilah musik, sorry ini agak sedikit teknis. It's okay. Yang penting dijelasin. Ya dijelasin. Iya, kan? Nah kalau dalam lagu itu ada namanya hook. Hook itu semacam song signature boleh juga. Kalau lu pakai baju ini, yang sangat mengingatkan pada baju ini apa kira-kira ya? Kalau itu ya, hijau itu ya? Si hijau dan motif-motifnya ini. Iya. Nah itu hook. Bisa dibilang hook. Berarti otomatis menggambarkan kita ingat sama itu tentang apanya gitu. Jadi kalau seandainya dengar lagu ini, ada 21 kali kata Tunjuri Peti disebut. Mungkin Mbak Dini nggak hitung kan? Karena menikmati. Iya. Coba analisis. 21 kali disebut
kata Tunjuri Peti. Abis ini saya dengerin lagi nanti pas Dan perjalanan hitung. pulang saya hitung. Dan Ya, oke. itu by design. Oke. Itu by design. 21 kali. Mau Karena nggak mau itu biar orang tuh jadi keingetan terus gitu ya Pak ya? itulah Oke. disebut dengan ekonomi kreatif atau kemudian budaya pop. Tetapi tidak selamanya budaya pop itu jelek. Oke. Agak masih ini terkesima karena EDM-nya itu sih. Iya memang. Karena pertama denger kan belum ada rangkaian lirik yang masuk. Iya. Jadi kalau orang denger pertama kali, itu kan dari point of view saya ya Iya. Pak ya. Pertama kali denger, wah musik apa nih? Iya. Gitu kan. Udah siap begini kan? EDM dong Pak. Iya, bener. Tapi ternyata pas denger, loh kok ininya berbau Musik, budaya iya, gitu berbau kan. budaya. Ada culture di dalamnya gitu. culture Jadi di nanti dalamnya. buat yang penasaran Dengerin. bisa dengerin. Bisa dengerin. Kapan tapi Pak? 30 Juni. Oke, udah di spill the tea, 30 Juni. No, Jadi- no. Oke, sabar menanti 30 Juni. 30 Juni 00. Closingan bulan ini banget ya berarti ya Pak? 30 Juni kan hari akhir. Tapi jangan kasih tahu orang ya. Wah, kenapa Pak? Itu ulang tahun gua. Katanya jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya. Jadi kan jarang orang menghadiahkan dirinya sendiri. Betul. Biasanya kalau saya sekarang karena udah ya usianya juga kan kita Gitu. sudah dewasa ya Pak. Sudah ya Jangan dibilang bilang tua, dewasa. dewasa, sudah matang, sudah Wah, matang. udah mature. Sudah mature. Jadi kalau misalnya ulang tahun tuh udah bukan lagi kita ngarepin kado Yes. dari orang. Tapi kita memberi sesuatu. Kita memberikan sesuatu untuk diri kita sendiri, Dan orang mengapresiasi. lain, ya. Betul. Entah me time yang untuk menyenangkan diri Yes. sendiri atau Me mau time. beli ini deh biar Benar. oh kan ini hasil kerja keras selama ini gitu kan. Benar, Nah, benar. kalau Pak Amin caranya dengan menghadiahi diri sendiri Dengan lagu. lagu. Dan insya Oke. Allah lagu itu berkah untuk semua orang. Oke, amin. Karena didengarin banyak orang. Dan banyak orang. Dan bisa akan ternyata ekonomi kreatif. Karena ini kan kita menggunakan kebudayaan Mhm. masuk dalam arena ekonomi Oke. kreatif. Ternyata filosofinya adalah kita membagikan, kita membuat pie pizza itu menjadi lebih besar. Mhm. Jadi seolah-olah budaya potongan melodi nyanyian rakyat itu, anak-anak itu seperti pizza. Tetapi begitu dia masuk dalam dunia ekonomi kreatif, dia semakin lama semakin besar dan Oke. memberi banyak orang makan. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. memberi rezeki. Harapannya kan Harapannya itu seperti itu. sambil diaminkan. Amin. Kalau ini aminnya yang dapat dipercaya, kalau ini amin gitu. Amin. Kabulkanlah. Kabulkan. Oke. Kalau Bapak sendiri, tapi kalau kita kaitin balik lagi ke lagu ini, apa sih harapan secara apa ya dengan adanya penciptaan lagu ini kan tadi pengennya didengerin banyak orang, Iya, didengerin banyak orang-orang orang. juga tahu. Tapi ada nggak kisah di balik itu yang sebenarnya selain menghadiahi diri sendiri gitu ya? Tujuannya kira-kira apa sih Pak? Apa sih harapan kedepannya dengan adanya lagu Tunjuri Peti ini? Saya ingin memberitahu bahwa apapun dalam dunia kreatif itu inklusif. Oke. Bahwa Ada nilai tambah di Betul, dalamnya. betul. Nah kalau saya lihat lagi nih contekannya orang dalam ya, udah dikasih tahu kalau syairnya ini dengan genrenya EDM. Terus ada cerita tentang ada seseorang yang bingung dalam mengejar cita dan cintanya. Betul nggak sih Pak? Ini kisah Iya, lagu benar. dari lagu itu memang seperti itu ya? inspirasinya begitu karena bagaimana mau mengkontekstualisasikan. Oke. Kan bukannya zaman sekarang kan zaman VUCA, uncertainty. Iya, uncertainty. Jadi benar. sebenarnya ini adalah uncertainty. Uncertainty ketika kemudian uncertainty itu ya pasrah aja atau kemudian menjadikan budaya landasan. Jadi kayak macam, lu kembali ke roots. Kalau Oke. dalam keadaan uncertainty kembali ke roots. Oke. Jadi itu chorus itu yang jadi hook yang lagu daerah itu nyanyian budaya itu adalah dalam zaman uncertainty mungkin kembali ke roots, kembali ke Allah adalah mungkin jalan yang terbaik untuk menghadapi VUCA. Oke. Jadi itu kira-kira ya yang mau disampaikan. Tapi kalau didengerin udah boleh didengerin belum sih Pak? Tanggal 30 Juni. Tetap Tanggal sih udah 30 boleh Juni. dengerin. Ini udah tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya, 18. Sekarang baru ya sekitar 12 harian Ya, lagi lah 12 harian lagi Dikit lagi, lah, nggak sampai ya. 17 HK lah. Nggak boleh, sama publisher nggak boleh, katanya nggak boleh di-spill. Jadi Tetap harus harus ada menunggu, ya. sesuatu gongnya. Harus Tapi nggak apa-apa, di sini kan kita hari ini udah bercerita tentang Ya. lagunya itu terinspirasi dari mana, ceritainnya lagunya tentang apa, terus kemudian tujuannya ternyata selain menghadiahi diri sendiri gitu kan, dan ternyata harapannya memang ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan menunjukkan sebenarnya bahwa lagu-lagu yang ada kaitannya dengan budaya dan kita lain-lain itu bisa dari mana? kita kemas dengan Betul. sedemikian ciamik dengan Betul. EDM-nya tadi. Dan bahkan tadi ya Pak, kalau misalnya ada hook tadi,
kalau didengarkan kita bisa tahu berkali-kali, oh itu arahnya ke sana gitu. Iya, Jadi orang akan betul. inget terus karena diulang-ulang. Oke, baik. Mungkin closing statement kalau buat di stand up comedy, punchline-nya mungkin ada dari Punchline-nya Bapak, itu. silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan dari Bapak, boleh banget. Pak Gimana ya? Direktur Saya- atau bukan ya? Ya mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya. Pertama Oke. bahwa apapun profesimu, Keywords-nya. keywords Oke. inklusif, Hmm. ekonomi kreatif itu inklusif, Mhm. pejabat pun bisa menjadi pelaku. Yang kedua adalah siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bahwa kembali ke akar budaya kita ketika kita berhadapan dengan dunia persaingan dan Oh. lain-lain. Baik subscriber musik itu politik. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi Pak Amin sudah menunjukkan harapannya dan lain-lain. Di sini memperlihatkan bahwa segala sesuatu di era yang ketidakpastian sekarang sebetulnya ada hal-hal yang challenging dan itu bisa kita jadikan sebagai peluang. Betul ya Pak? Jadi merubah kesulitan ataupun hambatan yang ada saat ini untuk jadi sebuah peluang sehingga dalam hal tadi sudah ditunjukkan birokrat juga tetap bisa kok main Iya, musik gitu. sebenarnya itu. Ya, jadi untuk subscriber musik itu politik jangan takut untuk tetap terus berusaha karena yang membedakan kita dengan orang yang sudah maju itu sebenarnya kita sama-sama punya ide, tapi bedanya mereka sudah melakukan, kita belum. Pak Amin sudah melakukan penciptaan lagu, saya cuma masih di awang-awang doang gitu kan. Nah, itulah yang membedakan saya dan Pak Amin sebenarnya. Jadi kedepannya tetap semangat. Ya. Kalau mereka ngomong itu jangan Pak Bang Roma, oke. Ani. Bang Roma, oke. Roma dan Ani, jadi mungkin untuk hari ini cukup dulu ya Pak ya. Kalau gitu kita kembali ke kantor nih. Iya. Nah, kalau gitu kita Pakai lagi dong. Pakai lagi. Pakai lagi. Bukannya lu mau ketemu menteri? Iya lagi. Langsung ketahuan. Ditunggu. Sudah ditunggu Pak Menteri. Kita kantor lagi. Kita ditunggu Pak Menteri. Kantor Tapi lagi. tenang, subscriber musik itu politik. Ini sudah di luar jam kantor. Di luar jam kantor. Jadi tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan. Oke. Sebagai, nah sekarang udah balik lagi ke orang ini yang mau ketemu Ya. Pak Menteri ya. Gimana? Oke, jadi begitu. Gimana? Jadi nama panggungnya Amin Abdullah sudah berubah menjadi Muhammad Amin. Saya Direktur musik Musik. pada Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke, saya juga seorang kasubdit dari Kasubdit. manajemen strategi. Manajemen strategi. Kami sudah kembali ke settingan awal. Terima kasih sudah menyaksikan Musik Itu Politik. Pak, jangan bosan-bosan undang saya ya. Ya Allah, susahnya minta waktunya. Guys, kita setengah mati minta waktunya nih. Ini aja udah syukur banget sih datang. Abis ini langsung jus. Pak, sekali lagi selamat. Nanti mudah-mudahan proses peluncuran musiknya juga lancar. Insyaallah. Dan gak cuma lancar pas peluncurannya aja. Insyaallah. Setelahnya juga mudah-mudahan musiknya memberikan banyak inspirasi Berkah. berkah ke banyak orang di luar sana dan tentunya intinya tetap semangat, jangan menyerah. Satu pantun. Makan ikan bersama Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Rianita pamit undur diri bersama Pak Muhammad Amin, Amin Abdullah. Terima kasih subscribe Musik Itu Politik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.